Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Eniatul Uyun, NIM 1807211000097. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang diampu oleh Bapak Farid Ardiansyah, STMM. Salam hormat Bapak. Dan juga para teman-teman sekalian yang saya cinta sayangi, tetap semangat dan stay safe. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi syariah. Baik, sebelum kita berdiskusi tentang apa saja fungsi dan bagaimana prosesnya, terlebih dahulu saya akan sedikit mengulas apa sih itu manajemen. Mungkin bagi semua teman-teman, manajemen bukanlah kata yang asing untuk kita semua. Nah, di sini saya akan sedikit saja memflashback bahwasanya manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yang manage, yang berarti mengatur atau memiliki arti mengurus. Nah, bagaimana sih manajemen dalam koperasi syariah? Nah, manajemen dalam koperasi syariah ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi koperasi tersebut, dan tentunya dengan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, dengan tetap mencari formula yang paling efektif dan juga efisien. Nah, manajemen koperasi bukanlah satu-satunya seperti itu ya, bukanlah satu-satunya yang menjadi indikator atau komponen yang menyebabkan koperasi tersebut berhasil dalam usahanya, goals-nya semua tercapai dan semacamnya. Namun manajemen dalam koperasi ini sangat krusial sekali, apalagi orang-orang yang berada dalam manajemen tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi tersebut. Nah, baik. Di sini terdapat 5 poin fungsi dan proses dari manajemen dalam koperasi syariah. Nah, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada pengendalian, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan adalah fungsi yang sangat-sangat fundamental dalam proses manajemen seperti itu. Dan mengapa dikatakan sangat fundamental? Karena perencanaan ini yang akan merumuskan apa saja sih tujuan-tujuan kita, kayak gitu. Apa sih goals-goalsnya? Jadi kita harus merumuskan program tersebut yang tentunya juga menimbulkan efisiensi dan efektivitas yang bisa dilakukan oleh koperasi tersebut seperti itu. Nah, juga perencanaan ini berfungsi untuk meminimalisir resiko di masa yang akan datang. Seperti pada tahun 2019 kita tidak ada angan-angan sama sekali bahwasanya Indonesia akan mengalami pandemi di tahun 2020. Nah, itu biasa menjadi salah satu opsi jika terjadi seperti itu. Apa sih langkah extraordinary yang akan diambil oleh manajer di perusahaan, atau sistem manajemen seperti apa yang akan diambil seperti itu. Nah, di sini saya juga sertakan 4 langkah penting dalam perencanaan. Yang pertama ada menentukan tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perencanaan ini kan merumuskan apa sih tujuan kita seperti itu, apa sih goals yang akan kita capai seperti itu dalam periode tertentu. Nah, yang kedua, perencanaan tersebut harus didasarkan pada informasi, data, dan fakta. Misal nih, pada tahun 2020, pada tahun 2021 kita akan buka cabang nih di daerah sini atau sepertinya seperti itu. Nah, kita harus study lapangan dulu, kira-kira di sana pasarnya bagaimana dengan minat dari masyarakat di sana seperti itu. Jadi itu juga harus berdasarkan fakta yang empiris seperti itu. Dan yang ketiga, mencari alternatif jika rumusan tujuan yang sudah kita goals yang sudah kita rancang itu misalnya pas waktu itu nggak efektif dan kurang efisien, maka kita harus mencari alternatif. Dan yang terakhir,
menyeleksi alternatif. Nah, yang terakhir ini adalah dari berbagai premises yang sudah kita buat, alternatif yang sudah kita buat, kita seleksi lagi, mana sih yang lebih efisien, yang lebih implementatif, yang lebih efektif seperti itu. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Nah, dalam koperasi syariah itu tentunya pasti ada nih sistem pengorganisasiannya seperti apa, seperti itu. Nah, bahasa sederhananya pengorganisasian ini adalah mengelompokkan sumber daya manusia, orang-orangnya, tugas-tugasnya, alat-alatnya, wewenangnya, seperti itu. Sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat membawa atau menggerakkan organisasi tersebut terhadap visi misi dan tujuannya. Nah, kalau pengorganisasian sendiri apa ya sederhananya seperti saat kita berada dalam organisasi kampus seperti di himpunan mahasiswa, ada juga di unit kegiatan mahasiswa, bagaimana kita bersama mencoba berkontribusi memberikan yang terbaik untuk fakultas sama dengan sama dengan koperasi syariah ini. Jadi bukan hanya manajer yang bergerak, tapi bagaimana si manajer juga memberikan tupoksi kepada para karyawannya dan juga memberikan arahan kepada anggotanya seperti itu, sehingga koperasi tersebut bisa menjalankan visi misinya dan juga bisa merealisasikan perencanaan tadi. Nah, yang ketiga ada pengarahan. Apa sih pengarahan? Nah, pengarahan adalah fungsi yang dilakukan oleh manajer untuk memberikan arahan nih terhadap para karyawan agar dapat berjalan bersama menuju visi dan misi koperasi tersebut. Nah, dan bisa mengarahkan jika ada karyawan semisal nih kurang baik dalam performanya, dalam apa ya, implementasi tugasnya. Nah, bisa seorang manajer ini memberikan pengarahan seperti itu. Nah, yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi. Tentu saja kita semua adalah seorang pemimpin, seperti bagaimana kita itu bisa mengontrol diri kita. Nah, itu juga berfungsi dalam kepemimpinan dalam koperasi. Nah, apa sih tugas utamanya pimpinan koperasi? Nah, dalam koperasi biasanya dipimpin oleh seorang manajer. Ada manajer koperasi yang biasanya yang tugas utamanya itu pertama yang sangat krusial adalah bagaimana mereka memberikan contoh yang baik. Nah, seperti yang sudah dicontohkan oleh idola kita bersama, Nabi Allah Muhammad SAW, yang beliau itu sebelum bertindak, of course beliau sudah memberikan contoh dari dirinya sendiri. Jadi beliau itu bukan hanya sekedar menyuruh, tapi bagaimana beliau bisa mendisiplinkan dirinya sendiri terlebih dahulu seperti itu. Jadi begitulah sistem kepemimpinan yang harusnya berada juga di dalam koperasi syariah tersebut. Oke, yang terakhir ada pengawasan. Nah, pengawasan ini apa sih? Nah, pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh yang mempunyai wewenang lebih tinggi seperti itu untuk mengukur tingkat kesesuaian antara planning yang sudah kita rencanakan, rencana-rencana yang sudah kita planningkan seperti itu, dengan kesesuaian antara dengan kesesuaian implementasi yang sudah dilakukan. Nah, pengawasan ini juga bertujuan untuk menyingkap kesalahan dan juga penyelewengan yang kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan tindakan korektif. Jadi pengawas ini juga nanti akan memberikan tindakan yang korektif jika ada penyimpangan dan juga ada penyelewengan seperti itu. Sehingga dalam organisasi tersebut tidak selalu bocor seperti itu. Jadi kalau misalnya ada penyelewengan, ada yang mengkoreksi, bisa ditambah, dan bisa jalan lagi seperti itu. Baik, menurut Menteri Koperasi dan UKM nomor 16 garing peraturan garing MKUM KUKM garing 9 garing 2015 di bab 4 bagian kedua tentang pengawas dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada rapat anggota. Nah,
Pada bagian kedua tentang Dewan Syariah Nasional, karena kita berbicara tentang koperasi syariah, nah dalam pasal 14 ayat 1 juga dijelaskan bahwa koperasi syariah koperasi syariah pembiayaan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, maaf, atau koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh anggota koperasi juga. Yang kedua, jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, mengapa harus ada Dewan Syariah Nasional? Karena kita tahu bahwa implementasi dalam koperasi syariah juga menggunakan akad-akad syariah seperti itu. Akad-akad tersebut dikeluarkan, fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ini sendiri bukan hanya mengeluarkan fatwa, namun juga bagaimana implementasi dari fatwa tersebut, bagaimana sih implementasi dari akad tersebut, sehingga of course dalam pengawasannya di koperasi syariah juga harus ada Dewan Pengawas Syariah, terutama koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Baik, nah dalam operasional manajemennya, koperasi syariah sudah diatur yang tadi saya katakan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 16 garing peraturan garing MKUM garing 9 garing 2015, di mana di sana sudah ada standar operasional manajemen yang menjadi pedoman bagi pihak koperasi syariah dalam menjalankan tugasnya, dalam memberikan pelayanan yang prima bagi anggota, calon anggota, atau koperasi lain seperti itu. Nah, jadi standar operasional manajemen itu sudah ada teman-teman, sudah diatur oleh Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah seperti itu. Nah, itu tadi kelima fungsi dari manajemen dalam koperasi syariah. Jadi apa sih fungsi manajemen? Kenapa sih harus diatur? Kenapa sih harus kenapa harus diatur? Kenapa harus dirumuskan? Kan itu tadi agar perencanaannya jelas, juga agar pengorganisasiannya juga bisa tertib, agar juga kepemimpinannya itu bisa efektif dan pengawasannya itu bisa pengawasannya itu bisa lebih kayak intens seperti itu, nggak kaleng-kaleng seperti itu. Sehingga yang diharapkan ketika fungsi-fungsi tersebut bisa terpenuhi dalam manajemen koperasi syariah, diharapkan koperasi tersebut akan bisa terus tumbuh dan berkembang dan akhirnya bisa mencapai visi dan misi mereka. Seperti itu. Jadi seperti itu mungkin penjelasan dari saya mengenai fungsi dan proses dari manajemen dalam koperasi syariah. Prosesnya seperti tadi, ada perencanaan, ada juga pengorganisasian, ada juga pemimpinan, ada juga pengarahan, dan semacamnya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.